Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23, Hidup adalah Pilihan. Sebelumnya Tuan Sean sudah membongkar isi lemari Lily. Tuan Sean benar-benar mengeluarkan semua barang-barang. Hingga berhamburan di lantai untuk mencari petunjuk apapun, namun nihil. Bahkan Lily benar-benar tidak membawa apapun. Selain barang miliknya sebelum menjadi istri Tuan Sean, kini Tuan Sean hanya bisa terus berusaha untuk menemukan istrinya. Istri kecilnya yang bahkan belum genap 24 jam pergi sudah membuatnya kehilangan arah. Tolong bawa Ozu pulang secepatnya. Tuan Sean kembali mematikan ponselnya. Setelah beberapa kali menelpon orang-orang kepercayaannya untuk mencari Lily. Sementara di kediaman Nyonya Natalia, wanita itu sedang mengamuk karena kesal. Tuan Sean tidak menghiraukan panggilan teleponnya. Bahkan semua pesannya tidak dibalas. Padahal suaminya dalam keadaan online. Nyonya Natalia menyapu semua barang di meja rias. Dan membuat semua berantakan. Setiap sudut kamarnya terlihat kacau balau. Bahkan semua pelayan tidak ada yang berani mencegah atau menenangkan nyonya mereka. Makan yang banyak, biar kamu ada tenaga untuk melawan singa. Utgom mengambilkan sayur untuk Lily. Lily tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Utgom memang terlihat centil. Tapi sebenarnya dia pria yang begitu sopan. Lily bisa melihat itu. Karena dari awal bertemu, pria yang memperkenalkan diri sebagai Udin itu hanya mengajaknya bicara. Ketika mereka sedang tidak hanya berdua, atau tidak dalam keadaan ruang tertutup, Udin mengajaknya bicara saat menemukannya di pinggir jalan. Dan setelah di dalam mobil tanpa orang lain, jangankan untuk bicara meliriknya pun tidak pria itu lakukan. Sikapnya kembali hangat ketika sampai di mana dia membawa Lily. Tepatnya kembali bicara setelah keluar dari mobil. Itu cukup membuktikan pria itu sangat menghargai wanita. Lily senang bisa bertemu dengan sepupu suaminya, yang ternyata baik dan sopan. Bahkan meski baru bertemu, Lily merasa sudah lama mereka berteman. Sangat jauh dari sikap Ozu yang begitu urakan, Utgom sangat sopan dan humoris. Tuan Sean memperhatikan cincin yang pernah diberikan kepada Lily. Cincin yang disematkannya saat menikahi gadis itu. Cincin itu ditinggalkan Lily di atas meja nakas, bersama segala kartu yang pernah Tuan Sean berikan. Bahkan Tuan Sean ketahui tak pernah sekalipun Lily menggunakan uang atau kartu yang pernah Tuan Sean berikan kepada istri mudanya. Kemana kiranya istri kecilnya itu pergi? Cuma itu pertanyaan yang tercetak tebal di pikiran Tuan Sean. Bahkan Tuan Sean sudah ke rumah Lily yang di desa, dan gadis itu tidak ada. Bahkan gubuk derita Lily pun sudah hilang. Untuk digunakan pembangunan proyek baru, Tuan Sean memutuskan pulang. Karena sudah tidak mampu memaksa diri untuk terus menyetir. Sepanjang sisa malam itu Tuan Sean sama sekali tidak bisa tenang.
Bisum dan Yuyun juga ikut tidak bisa tidur melihat keresahan tuannya. Bahkan berulang kali memeriksa. Untuk sekedar membuatkan minuman panas dan makanan. Yang bahkan tak satu pun disentuh Tuan Sean hingga mendingin. Tuan Sean hanya duduk dan sesekali berdiri gelisah di dekat jendela balkon kamarnya. Ozu juga belum bisa dihubungi atau bahkan belum pulang sampai hari kembali pagi. Pagi itu kediaman Tuan Sean terjadi kegaduhan. Nyonya Natalia datang membawa emosi menggebu. Yang membuat Bisum dan Yuyun ikut khawatir. Bagaimanapun Tuan Sean sedang tidak baik-baik saja. Kehilangan Lily sudah membuat tuannya sedih dan cemas. Bisum hanya khawatir Tuan Sean akan semakin stres karena ulah istri pertamanya. Mana wanita brengsek itu? Nyonya Natalia membanting vas bunga hingga hancur berkeping-keping. Menimbulkan suara pecahan kaca yang cukup mengusik seorang pria yang terlihat baru saja mampu memejamkan matanya. Bisum tergopoh-gopoh untuk mencegah Nyonya Natalia yang hendak meraih barang lain untuk dihempasnya. Nyonya, Lily sudah pergi dari rumah, dia tidak ada di sini. Bisum mendekati istri pertama Tuan Sean. Dengan harapan bisa membuat sedikit emosi wanita emosional itu melunak, alis Nyonya Natalia menukik tajam. Menatap wajah Bisum dengan tatapan angkuh dan tak percaya. Kau membohongiku? Sungguh Nyonya, sanggah Bisum. Lalu di mana Sean? Aku di sini. Tuan Sean masih berdiri di atas tangga. Namun Bisum yakin Tuan Sean ikut menyimak kemarahan istri pertamanya. Mau kemana? Tanya Nyonya Natalia ketika Tuan Sean hanya melewatinya. Aku mau mencari Lily. Petik 2. Memangnya dia kemana? Nyonya Natalia bahkan tidak memperhatikan bagaimana kacaunya keadaan suaminya. Dia hanya memuaskan diri untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia pergi dari rumah sejak kemarin dan belum kembali. Aku sedang berusaha mencarinya, jawab Tuan Sean yang ikut menatap istrinya. Kok dicari? Bagus dong kalau dia pergi. Bisum ikut mencengkeram kepalanya. Dan ikut geram mendengar komentar Nyonya Natalia. Bisum membayangkan betapa cemasnya Tuan Sean memikirkan istrinya. Yang sudah tidak memiliki siapa untuk dikunjungi. Dan sekarang pergi karena kesalahannya. Ozu tak kalah kacaunya begitu mendengar cerita orang kepercayaan papanya, yang diutus membawanya pulang. Apa papaku sudah lapor polisi? Tanya Ozu yang ikut khawatir. Sepertinya akan segera dilakukan jika belum ditemukan. Ini sudah lebih 24 jam. Petik 2. Ya Tuhan, Ozu hanya ikut merasa sesak mendengarnya. Ozu hanya sibuk melihat luar jendela. Ponselnya sudah kembali diaktifkan. Namun kini giliran papanya yang tidak bisa dihubungi. Ozu gelisah sepanjang perjalanan membawanya kembali. Semua yang terjadi pada Lily bersumber darinya, sehingga gadis itu sampai mendapat hinaan.
dan lebih memilih pergi karena melindungi nama baiknya. Memikirkan itu hanya membuat Ozu semakin merasa bersalah. Jika bisa, Ozu ingin membelanya, ingin melakukan segalanya untuk Lily. Tapi sekali lagi dia sadar itu bukan haknya. Meskipun jika bersama Lily dia harus terus menutupi perasaannya, itu lebih baik. Karena Lily adalah wanita luar biasa yang mungkin hanya seorang di dunia. Akhirnya Ozu bisa langsung berhadapan dengan Tuan Sean, meskipun tidak mengatakan apapun. Namun Ozu tahu papanya sedang menunggu kedatangannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ozu ikut duduk di sebelah Tuan Sean yang sudah tidak bisa fokus. Tidak tahu di mana Lily menghilang. Dan tidak tahu juga di mana harus mencari. Ozu bahkan Tuan Sean tidak pernah tahu tentang siapa dan di mana biasanya Lily pergi ketika harus mengadu seperti ini. Hati Tuan Sean semakin luluh lantah. Ketika Ozu justru memilih mengakui segalanya, bahkan tentang kekurangan ajarannya selama ini pada istri mudanya. Ozu juga sudah bertekad akan menerima apapun kemurkaan papanya, dan tidak membela dirinya dengan keadaan apapun. Bersikaplah dewasa, aku yang membesarkanmu, dan apa pernah aku mengajarimu untuk bertindak kurang ajar seperti itu? Tuan Sean juga segera menamparkan kedua pipi Ozu dengan sangat kencang, hingga suaranya terdengar dari seisi ruangan. Bisum ikut syok mendengar kejujuran Ozu, dan tidak berani membelanya di hadapan Tuan Sean. Karena biar bagaimanapun menginginkan ibu tirinya sendiri adalah masalah yang bukan main-main. Ya Tuhan, Tuan Sean ikut meraup wajahnya kasar. Kepalanya yang sudah berdenyut-denyut nyeri terasa semakin menyiksa. Semuanya sudah terjadi, biar bagaimanapun Ozu tetap putranya. Dan Lily juga bukan sesuatu yang bisa asal diberikan. Sebagai seorang suami dan seorang laki-laki. Ozu langsung menangkap tubuh Tuan Sean yang tiba-tiba roboh. Ya, pada akhirnya Tuan Sean pingsan karena terlalu lemas dan banyak pikiran. Juga karena sejak kemarin perutnya dalam keadaan kosong. Tanpa terisi sebutir nasi ataupun setetes air, Utgom ikut terkejut. Saat Lily berkata bahwa suaminya lah yang memberi pilihan untuk dirinya pergi atau diusir. Nyonya Dubi juga tak menyangka keponakannya bisa setega itu. Kamu bisa tinggal sampai kamu tenang, Li. Kalian harus tetap menyelesaikan masalah ini dengan hati dingin. Tante yakin Sean hanya salah bicara. Hibur Nyonya Dubi dengan bijak. Kamu juga bisa melanjutkan pendidikan. Kamu masih sangat muda. Buktikan jika kamu layak menjadi istri Kak Sean. Belajar bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi untuk membuka lapangan pekerjaan. Utgom juga ikut memberi nasihat. Utgom benar, biar bagaimanapun kamu harus bisa menyeimbangi Sean. Karena istri Sean tidak hanya kamu, Natalia akan terus merendahkanmu. Jika kamu tidak membungkam mulutnya dengan kemampuanmu. Nyonya Dubi meraih tangan Lily untuk digenggam.
Lily masih mau di sini. Apa boleh? Tentu, tenangkan hatimu. Jika butuh sesuatu kamu bisa minta tolong Utgom. Petik 2. Mata Lily berkaca-kaca, terharu dengan semua kebaikan Nyonya Dubi dan Utgom. Utgom tersenyum manis untuk sekedar menghibur Lily. Sebelum kemudian ponsel di sebelahnya berkedip menandakan ada pesan masuk. Kak Sean masuk rumah sakit karena tak sadarkan diri. Petik 2. Seketika suasana berubah hening. Bagaimana ini? Risau hati Lily mengetahui kabar suaminya dirawat di rumah sakit. Apa yang terjadi dengan pria yang membuatnya sedih sekaligus khawatir itu? Utgom dan Nyonya Dubi saling melempar senyum. Mereka sama-sama memperhatikan reaksi Lily. Saat mendengar suaminya dirawat di rumah sakit, tetaplah bertahan Li. Tante tahu kamu sudah mencintai suamimu. Itu sebabnya kamu bahkan rela sakit demi melihat Sean bahagia. Komentar Nyonya Dubi mengelus lengan atas Lily. Tante, Lily hanya... Bahkan Lily tidak memiliki bantahan apapun untuk menyangkal ucapan Nyonya Dubi. Katakan bagaimana perasaanmu sekarang? Nyonya Dubi memperhatikan Lily. Lily mengeleng. Ingin ku antar ke rumah sakit? Tanya Utgom yang ikut melihat kecanggungan Lily. Lily kembali mengeleng. Lily benar-benar tidak bisa tidur sampai hampir menjelang pagi. Lily sudah sempat duduk sebelum kembali merebahkan tubuhnya. Dan membekap wajahnya sendiri dengan perasaan bimbang. Heran Lily, mengapa dia tidak bisa berhenti untuk khawatir pada suaminya? Meskipun dirinya bisa berada di sini juga karena perkataan Tuan Sean. Ketika Lily berani menawarkan diri untuk menjadi istri seseorang. Dia sudah banyak berpikir, dia tahu hidup adalah pilihan. Karenanya dia harus sadar dengan pilihan hidupnya. Artinya berani bertanggung jawab dan menjalani kewajibannya. Jika menjadi seorang istri dari pria yang mau menerimanya. Maka Lily juga harus berani untuk memperjuangkannya. Apa kamu tidak bisa tidur nyenyak? Utgom bertanya dengan membuka piring di hadapannya. Lily ikut mengangkat wajahnya, sebelum ikut menoleh pada Nyonya Dubi. Ya, Lily memilih jujur. Utgom dan Nyonya Dubi masih menyimak. Aku ingin tahu keadaan Mas Sean. Lanjut Lily dengan suara tertahan. Siapapun pasti akan langsung menyukai Lily. Dia cantik, lembut, dan terlihat sangat polos. Dengan kesederhanaannya yang sangat jujur, Lily tidak neko-neko seperti mayoritas gadis zaman sekarang. Bahkan sekedar berdandan saja tidak. Kecuali sekali ke salon bersama Tuan Sean sebelum menikah. Namun Lily cantik dengan keoriginal dirinya. Alisnya tebal meski aslinya berwarna pudar, bulu matanya lentik. Bola mata abu-abu dengan rona pipi yang semerah bibir alaminya. Kamu bisa menemuinya. Tutur Nyonya Dubi lembut. Jangan tahan perasaanmu. Kak Sean berhak mendapatkan perhatian istrinya. Utgom ikut menanggapi. Meskipun mulutnya sedang penuh makanan yang baru disuap pemuda itu. Makanlah dulu, nanti akan ku antar.
Utgom ikut melihat piring Lili yang masih kosong. Baru kemudian Lili menyendok nasi untuk dituang ke piringnya. Lili, panggil Utgom begitu mereka sudah berada di mobil yang menuju ke rumah sakit. Bersambung.